Begitu sekalinya HRS yang tak pernah ziarah ke Banten, sekalinya ziarah ke Banten, cuma menunjukin kesongongan, kesombongan, keangkuhan, kearogansian. Udah itu aja. Nantangin Habib Bahar Baklai, diparanin ke kresek kabur juga. Udah cocok dah Al-Kaburi. Jadi namanya begal nasab Al-Kaburi. Ayo sekali lagi semuanya, begal nasab. Begal nasab. Begal nasab. Tapi kita memandang ya, dari sisi kita memandang, ya Buya Qurtubi dimanfaatin aja oleh HRS. Makanya Buya Qurtubi ketika ingin keluar dari FPI, ia tidak diizinkan. Tanya langsung, bagi yang punya akses ke Buya Qurtubi silakan. Jangan keluar dari FPI. Ya karena Buya Qurtubi itu perannya biasa. 300 juta per bulan Buya Qurtubi itu infak untuk perjuangan. Akhirnya saya mikir, wah saya selama ini berpuluh-puluh tahun sudah terprovokasi berat. Saya telepon PA 212. Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya lagi umroh. Coba kirim nomor yang lain. Mana pengurus PA 212? Iya sih kami juga, saya keberatan dengan shot ini. Tapi ini sama mirip kasusnya. Ente dulu memobilisasi massa, menggerakkan ya, walau hanya dengan banner. 212 terjadi. Sekarang mana suara PA 212 ini? Renungan kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang HRS, watak arogansinya itu, watak egoisnya itu bahkan tidak menghargai dan menghormati Buya Qurtubi Al-Jilani, di mana ziarah kubro ini sudah berlangsung 2 kali. Perjuangan Buya Qurtubi menyatukan umat masyarakat di Banten sudah 2 kali. Tidak pernah ada kisru gejolak apapun. Ketika itu yang mimpin mutlak Buya Qurtubi Al-Jilani. Kenapa tidak pernah rusuh, tidak menyebabkan keresahan? Karena kecintaannya Buya Qurtubi kepada masyarakat Banten. Begitu HRS ikut terlibat, begitu HRS hadir, lihat apa yang terjadi. Seandainya HRS itu sedikit saja sayang umat dalam konteks kemarin ya, atau menjaga perasaan Buya Qurtubi dan Abah Fathul Alim, maka orasi itu tidak mesti ada. Kalaulah, artinya kalau begini apa dampaknya ke Buya Qurtubi? Sedikit saja alasan itu. Tidak berorasi sok jagoan di Banten HRS. Tapi HRS kan HRS. Memikirkan perasaan orang itu dinomor sekiankan ketimbang menahan egonya. Simple. Seandainya kemarin itu tanpa orasi, luar biasa acara kemarin di acara ziarah kubro itu menjadi acara yang luar biasa. Tapi HRS kali pertama aja sudah menodai itu. Coba sedikit saja. Gimana perasaan Buya Qurtubi? Efek ke Buya Qurtubi nanti bagaimana? Enggak. Dan adanya narasinya rasis jagoan. Ya awas katanya Bib, kalau biarin, itu sengaja menunjukkan kehebatan. Dua kali acara itu berlangsung baik-baik, nggak ada komentar buruk. Begitu sekalinya HRS yang tak pernah ziarah ke Banten, sekalinya ziarah ke Banten, cuma menunjukin kesongongan, kesombongan, keangkuhan, kearogansian. Udah itu aja. Di Banten itu kan tahu sendiri bagaimana Buya Muhtadi itu diterima di Banten itu kan kayak karena Buya Qurtubi. Karena Buya Qurtubi dakwanya sudah lama sebelum masuk ke HRS. Orang tahu keikhlasannya Buya Qurtubi, perjuangannya, bagaimana ceramahnya. Itulah akhirnya lalu kemudian orang ya ikut aja gitu. Makanya Buya Qurtubi ketika ingin keluar dari FPI, ia tidak diizinkan. Tanya langsung, bagi yang punya akses ke Buya Qurtubi silakan. Benar nggak Buya Qurtubi ngomong begitu ke saya? Buya Qurtubi sudah mengajukan diri mundur dari FPI. Tidak boleh. Kenapa? Karena kekuatannya berkurang. Tentu Buya Qurtubi dengan punya sejuta alasan untuk husnuzon. Tapi kita memandang ya, dari sisi kita memandang ya Buya Qurtubi dimanfaatin aja oleh HRS. Buya Qurtubi meminta HRS untuk menasihati Bahar bin Smith, lalu dilakukan. Tapi setelah itu
muncul lagi video-video romantisme antara Bahar bin Smith dengan Habib Rizik Syihab. Yek Bahar, panggil saja Yek Bahar, jangan Habib ya. Panggil saja Yek Bahar atau Wawan Bahar. Kalau Habib Rizik ya masih saya sebut Habib lah. Lalu diikuti. Habib Rizik memanggil Yek Bahar. Terpenuhilah permintaan Buya Qurtubi. Ya karena memang yang perlu dijaga itu cuma perasaan Buya Qurtubi oleh HRS. Seolah-olah nggak peduli perasaan yang lain, Buya Qurtubi, HRS. Itulah yang terjadi. Saya melihatnya dari situ. Jangan keluar dari FPI. Ya karena Buya Qurtubi itu perannya biasa. 300 juta per bulan Buya Qurtubi itu infak untuk perjuangan, untuk umat melalui gerakan FPI. Ingat, saya nggak menyebut untuk FPI. 300 juta lebih Buya Qurtubi keluar dana per bulan untuk umat, untuk perjuangan melalui FPI. Nah, silakan yang tak terima hubungi langsung Buya Qurtubi. Saya tidak melebihi, tidak mengurangi. Kalau mereka ngomong provokasi adu domba, bagaimana kalau saya balikin? Ya faktanya HRS juga sudah mengadu domba ulama di Banten. Woyo siapa? Kapan itu Mahe? Oke, saya jawab. Waktu rapat sebelum gaduh nasab, sebelum debat Banten, saya kan ke tempat Buya Qurtubi. Saya sama si Wafi itu. Satu. Malam hanya, siangnya debat, malamnya kita ketemu lagi di hotel bersama saya, Habib Hanif, Buya Qurtubi dan lain sebagainya. Buya Qurtubi itu orang soleh, orang ikhlas. Demi Allah, satu pun saya tidak pernah komplain kalau kepada Buya Qurtubi. Lihat, saya kasih contoh. Ketika 212, perhatikan. Itu kan HRS menggerakkan massa, memanfaatkan momentum statement Ahok untuk membakar umat. Sebelum 212, ocehan Ahok dihantam oleh HRS, dan HRS momentum itu diambil oleh HRS untuk membakar semangat umat Islam. Terjadilah 212. Perhatikan, ketika salah seorang tokoh haluer nyebut Rocky Gerung Rasulillah, HRS diam membisu 1000 bahasa dengan PA 212. Mana persoalannya 11-12 loh. Ahok dengan si tokoh halu yang menyebut Rocky Gerung sebagai Rasulillah. PA 212 diam, HRS diam. Berbeda dengan Buya Qurtubi. Lihat Buya Qurtubi mengeluarkan statement. Buya Qurtubi itu menunjukkan keistiqomahannya Buya Qurtubi, tapi tidak HRS. Jadi wajar kalau publik menganggap, oh karena kepentingan politik. Data yang saya ngomongin, data, ada suara HRS menolak statement Rocky Gerung Rasulillah. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Padahal ketika Ahok, jutaan orang dimobilisasi, dibakar semangatnya umat Islam. Datanglah berbondong-bondong ke Monas, pakai biaya sendiri masing-masing.